Outdoor Podcast. Halo everyone, welcome to Outdoor Podcast. Kali ini gue bakal ngomongin topik yang cukup relate banget nih di Gen Z. Apalagi kalau bukan overthinking dan juga anxiety. Yang kelihatannya tuh sepele, tapi kalau kita udah ngalamin, itu bakal beban banget di pikiran kita. Dan kali ini gue gak bakal sendirian, ada teman gue yang bakal nemenin gue. Silakan dong Nadine, bisa kenalan dulu. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama gue Queen Nadine Naswazura. Teman-teman bisa manggil gue dengan sebutan Nadine. Nah, sekarang gue lagi menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Pertamina, khususnya di program studi Teknik Elektro. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kita. Menurut lo tuh overthinking sama anxiety itu hal yang umum gak sih terjadi di anak Gen Z atau anak muda zaman sekarang? Menurut gue umum banget sih ya, apalagi di usia yang sekarang gue lagi menginjak di masa perkuliahan. Apalagi di Teknik Elektro yang banyak-banyaknya laprak gitu-gitu ya. Nah, itu tuh menurut gue umum banget karena banyak sih alasannya, mulai dari pressure, harus mempertanggungjawabkan nilai akademis, laporan-laporan, terus apalagi kalau ada pressure dari orang tua yang minta dituntut IPK-nya ya harus tinggi gitu. Jadi hal itu emang hal yang umum ya, apalagi masa-masa umur 19 sampai 20 tahunan gitu. Oke, jadi hal itu emang hal yang umum banget ya terjadi di anak muda tuh, apalagi kalau usianya masih 19 atau 20 tahunan. Tapi nih, media sosial tuh sebetulnya ngaruh nggak sih ke overthinking dan juga anxiety kita? Ngaruh banget sih, karena ya kita mahasiswa ya pasti hidupnya berdampingan sama sosial media, kan suka tuh ngelihat postingan-postingan teman-teman kita kayak prestasinya lebih dari kita, itu kan bikin pressure juga ya, karena ada kemauan untuk mengejar gitu ya, ibaratnya kita pengen ikut kayak dia, kayak apa ya, FOMO gitu ya. Betul. Itu jadi ke pressure juga sih, bikin overthinking juga. Jadi sosial media ini emang ngebentuk budaya baru di kita ya. Kita Bener. malah jadi nggak fokus sama pencapaian kita, nggak fokus sama diri kita sendiri. Fokusnya malah ke pencapaian orang lain. Oke. Terus biasanya tuh lo pernah nggak sih ngalamin overthinking atau anxiety yang cukup berat gitu? Untuk yang cukup berat sih belum ya, karena menurutku dari aku pribadi itu masih bisa mengkontrol overthinkingnya aku gitu. Ya tapi seberat-beratnya paling kayak kena pressure dari orang tua, itu kayak harus mempertahankan IPK gitu ya, karena keluargaku merupakan salah satu keluarga yang menuntut akademis gitu ya. Nah itu kan aku juga udah dewasa, terus harus mempertanggungjawabkan juga tanggung jawabku sebagai seorang mahasiswa gitu. Ya itu sih yang bikin aku ke pressure gitu. Ya gitu sih. Tapi dampak nyatanya tuh ada nggak ke diri lo sendiri gitu? Apakah gak nafsu makan atau gimana gitu? Aku tuh kalau udah overthinking ya kadang nggak nafsu makan ya, karena udah ke fokus ke pikiran itu aja. Dan mungkin aku punya hal unik gitu ya, ini nggak tahu ya cara aku atau gimana, aku tuh orangnya suka kalau misalnya lagi overthinking itu suka tiba-tiba pengen motong rambut gitu, nggak tahu, kayak style baru, berarti kayak gaya baru, harus mencoba hal baru gitu kali ya, mungkin ya, nggak tahu juga ya gitu. Jadi buat kontrol dirinya tuh make potong rambut gitu ya, iya biar mungkin. overthinking nggak makin menyebar gitu. Iya. Oke. Tapi ada nggak satu pesan aja gitu untuk Gen Z zaman sekarang tentang biar mereka tuh nggak terlalu overthinking sama anxiety berlebihan? Kalau dari aku ya, untuk teman-teman mungkin di umur yang sekarang gitu ya, teman-teman udah boleh ibaratnya nggak apa-apa egois ke diri sendiri, karena itu butuh, penting juga ya. Karena kita tuh nggak boleh terlalu memikirkan orang, kita juga harus fokus ke diri kita masing-masing. Dan kontrol terhadap diri itu penting juga ya. Terus intinya adalah buang hal-hal yang tidak penting bagi kita, ambil yang positif gitu. Oke, jadi kesimpulan dari topik hari ini, emang overthinking dan juga anxiety merupakan hal yang buruk banget dan juga bisa terjadi kefatalan kalau misalnya kita nggak punya kontrol diri mengenai hal itu. Dan kita malah memperburuk situasi kalau kita ngebandingin diri kita dan juga orang lain. Makanya yang kelihatannya sepele itu malah bisa berdampak besar ke kehidupan kita. Semoga topik kali ini bisa berdampak baik dan juga bermanfaat bagi lo semua ya. Dan gue Safira Sandra Dinata pamit undur diri dan sampai jumpa.